Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulasri, CGP Angkatan 10 SDN Jati Cempaka 4, Kota Bekasi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah yang telah saya laksanakan. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Pertama, tentu saya harus ucapkan selamat kepada Bu Sri, Bu Sulasri, dan Bu Ella. Nanti mungkin menyusul. Alhamdulillah Bu Ella sudah datang. Selamat datang di SDN Marga Mulia 6. Mohon maaf apabila penyambutan jauh dari layak dan baik, tapi kami sebagai tuan rumah, mangga Bella, selamat datang ya, silakan. Berusaha karena sesuai dengan keyakinan dari ajaran kita bahwa barang siapa yang memuliakan tamu, insya Allah dimudahkan masuk surga. Dan itu ajaran Islam itu luar biasa kalau kita laksanakan, karena tertolak barangkali amalan kita kalau ke tamu saja kita tidak menghormati, apalagi mukanya jutek, judes, tidak ada empati dan simpati. Nah, kayaknya bau surga itu jauh dari kita yang ngaku umat Nabi Muhammad. Maka tentu keagungan nilai-nilai Islam itu, karena kita mengaku sebagai Islam, ya minimal diterapkan lah dalam realita. Karena agama bukan untuk diteorikan, tapi harus dipraktekkan. Jenggot panjang, kalau teorinya hebat, tapi amalnya, mohon maaf, sedikit, akhirnya jadi bahan bulian. Seperti itu. Nah, untuk itu barangkali kita saling mengingatkan dan saling berwasiat untuk hal kebaikan dan sabar. Karena tanpa sabar dan syukur, manusia itu akan dilanda stres. Boro-boro sukses, kalau sudah stres mah banyak hal menjadi beban untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak yakin dengan konsep Islam. Di Islam itu tidak ada yang namanya sial, nggak ada konsepnya. Yang ada adalah ujian dan musibah. Musibah itu lahir datang karena biasanya diundang oleh makhluk. Kalau hutannya tidak dibabad habis, tidak mungkin musibah banjir akan menimpa kita. Begitu juga dengan tanah longsor. Kita mungkin celaka bisa dihindari kalau pakai helm, surat-surat lengkap, jalan juga hati-hati, seperti itu. Terjadi, ya pasti ada perbuatan kita yang katakanlah tidak sesuai dengan aturan atau ketetapan. Nah, untuk itu orang Islam sakit saja itu bagian dari nikmat. Coba kalau ajaran yang lain, sakit itu dianggapnya laknat. Orang yang banyak dosa katanya sakit. Padahal dalam konsep kita yang sakit itu adalah keyakinannya menggugurkan kesalahan atau dosa. Seperti itu ya.
Jadi orang Islam kalau sakit justru malah bersyukur, karena kesalahan-kesalahan yang tak terasa atau yang disengaja itu bisa rontok dengan kita sakit. Maka dia bersabar dan bersyukur menerima apa yang ditetapkan, tapi tetap berdoa dan berusaha. Jadi mohon maaf barangkali ini yang harus menggugah spirit orang Islam. Karena orang Islam itu harus banyak manfaatnya. Karena rahmatan lil alamin ya, ustazah ya. Rahmatan lil alamin. Jadi ya kita harus banyak manfaatnya selagi bisa dan selagi mampu. Nah, untuk itu teman-teman, hari ini dua teman kita sebagai narasumber ataupun materi akan bahasa kerennya apa, diseminasi ya, diseminasi umur, diseminasi dicatat. nanti tertukar dengan destinasi. kesannya asimilasi. Pokoknya yang sisi begitu ya. Intinya artinya bahasa keren sekarang apa, pengimbasan ya, pengimbasan artinya penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan pengetahuan ya, istilahnya biasanya berkaitan dengan ya istilahnya keilmuan seperti itu ya. Nah jadi kita bersyukur, dan mungkin Bu Guru mohon maaf karena kami punya kombel, kebetulan ketuanya Bu Yuyun ya, sudah didaftarkan di PNM, jadi nanti kita bisa kolaborasi ya, artinya dari ujung ke ujung, Bu Ella di Perwira, Bu Guru di Pondok Gede, bisa berkolaborasi Bu Yuyun, nanti kita bikin webinar ya. Nah kita bisa, artinya bahkan kemarin Bu Puji dari Kabupaten Tenggara kita kalah. Nah artinya ini tantangan bagi kita yang masih punya semangat untuk terus mengupayakan bahwa mutu memang harus diperjuangkan dengan cara ya tadi kolaborasi, berbagi, sehingga akhirnya mungkin kita bisa melengkapi apa yang menjadi tupoksi kita, sehingga kita bisa ya paling tidak mendekati lah mutu yang diharapkan oleh pemerintah ataupun oleh masyarakat seperti itu ya. Jadi Ibu dan Bapak, saya ucapkan selamat mengikuti materi yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita. Mudah-mudahan bermanfaat dan memperkaya hasanah pengetahuan kita. Dan kedepannya kita harapkan bukan hanya sekolah kita yang maju, tetapi semua sekolah yang ada di Indonesia maju semua. Guru-gurunya sejahtera dan menjadi idola dan sekaligus dirindukan oleh murid-muridnya. Karena pasukan tinggi ada guru yang dirindukan ya. Seperti itu. Itu saja barangkali sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi selamat datang kepada Bu Sulasri dan Bu Ella yang telah sudi hampir di SD ini. Mudah-mudahan kehadiran guru-guru hebat ini bisa menginspirasi sekaligus memotivasi teman-teman sehingga bisa mengikuti jejak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Salya, SPD, MPD, MM, dan yang sama-sama kita hormati Dewan Guru SD Marga Mulia 6 yang saya banggakan, Masya Allah, luar biasa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robbi yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat walafiat,
dan nikmat Islam sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif. Dan tak lupa marilah kita curahkan sholawat serta salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabiinnya, para pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir. Dan di sini saya sudah ungkapkan kepada Bapak Ibu semua bahwa saya di sini hanya sekedar sharing, memberikan materi apa yang saya peroleh dari pendidikan guru penggerak. Bukan berarti saya di sini tahu segalanya. Dan di sini berarti kita belajar bersama-sama ya Bapak. Berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi hama yang mengganggu hidup tanaman dan lain sebagainya. Jadi di sini dikatakan bahwa sekolah itu sebagai sebuah ladang di mana anak-anak sebagai tanamannya, kemudian Bapak Ibu guru sebagai petaninya tentunya. Walaupun di sini anak-anak memiliki kualitas yang tinggi, apabila kita sebagai petani tidak merawatnya dengan baik, maka tentunya tidak akan menghasilkan kualitas yang bagus ya Bapak Ibu guru. Nah, berarti di sini sekolah diharapkan akan membentuk sebuah karakter murid dengan tumbuh dengan baik sesuai dengan profil belajar Pancasila, seperti itu. Nah, selanjutnya sebelum saya memaparkan tentang budaya positif, saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Bapak Ibu guru, apa itu budaya positif? Ada yang mau memberi tanggapan? Ayo, Pak Amsal, silakan. Bapak. Kebiasaan baik. Oke, terima kasih. Kebiasaan baik. Ada lagi? Cukup? Iya, oke, baik. Sekarang apa yang disampaikan sama Bapak Hendar bahwa apa itu budaya positif, yaitu kebiasaan baik. Nanti kita lihat ya Pak. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, apakah di sekolah kita itu sudah tercipta budaya positif? Alhamdulillah. Seperti apa perwujudannya? Alhamdulillah, sudah sadar ya, membuang sampah pada tempatnya. Ada lain Ibu? Tidak membeda-bedakan. Tidak. Tidak membeda-bedakan teman. Alhamdulillah. Jadi sudah terbentuk budaya positifnya ya Bapak Ibu guru. Alhamdulillah. Apakah di sini sudah ada kegiatan sholat duha bersama, tadarus seperti itu? Alhamdulillah sudah. Dan itulah ada artinya sudah terbentuk budaya positif yang ada di sekolah kita ya. Nah, selanjutnya di sini budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Itu jadi budaya positif itu merupakan sebuah nilai-nilai kebaikan yang diterapkan, yang diyakini oleh kita semua, yang harus diterapkan untuk kebaikan anak-anak. Jadi di sini memang selama ini kita sebagai guru tentunya mempunyai kontrol untuk terhadap perilaku anak-anak, di mana kita mengharapkan agar anak-anak itu memiliki karakter yang baik. Nah, di sini perwujudannya apa? Kita kadang suka memberikan hukuman gitu ya Bapak Ibu guru ya. Sudah memberikan hukuman. Padahal di sini hukuman itu seharusnya dihindari. Nah, seperti itu Bapak Ibu guru. Karena apa? Nanti kita akan jelaskan selanjutnya. Nah, di sini konsep dalam budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, teori motivasi perilaku manusia. Keempat, hukuman dan penghargaan. Kelima, keyakinan kelas. Keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, segitiga restitusi. Ketujuh ya Bu ya. Ya baik. Ya, ini semua yang akan kita kupas ya Bapak Ibu guru. Nah, di sini sekarang ada disiplin positif. Nah, sekarang
saya mau bertanya terlebih dahulu. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbesit dalam hati Bapak Ibu guru? Ada yang memberi tanggapan? Tepat waktu. Alhamdulillah, Pak Panji bilang tepat waktu. Tepat waktu. Oke, tepat waktu. Kalau menurut Ibu? Mentaati aturan yang berlaku. Alhamdulillah, mentaati aturan yang berlaku. Sekarang yang kedua, apa yang Bapak dan Ibu pahami tentang disiplin positif? menjadi yang lebih baik, Ya, menjadi yang lebih baik. oke, menjadi murid yang lebih baik, menjadi guru yang lebih baik gitu ya Bu ya. Baik, kita tampung dulu ya. Sekarang yang ketiga, menurut Bapak Ibu, apakah kita sudah menerapkan disiplin positif ketika berinteraksi dengan peserta didik? Sudah tidak? Alhamdulillah. Contohnya seperti apa Ibu? Melaksanakan datang tepat waktu. Alhamdulillah, datang tepat waktu. Iya, itu seperti contohnya datang tepat waktu. Selanjutnya ya Bapak Ibu guru. Jadi ini ada sebuah kasus di mana di sini kasus pertama, saya pernah melihat 3 orang anak sekolah masih lengkap seragamnya naik motor boncengan. Bertiga tanpa helm, alasannya tidak ada polisi dan tidak ada yang mengawasi. Itu. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua, ada seorang psikolog bernama Profesor Walter Mischel dari Stanford University membuat percobaan menarik, yaitu meminta anak kecil untuk duduk di ruang kelas tersendiri dengan diberikan permen marshmallow yang dimana dia tidak boleh memakannya dalam jangka waktu 15 menit. Jika berhasil maka dia akan diberikan 2 marshmallow. Ternyata dari 600 orang yang diuji hanya sepertiganya yang berhasil di situ ya Bu. Jadi 30 tahun kemudian 90 anak yang tadi sudah berhasil diteliti, kemudian ditemukan ada korelasi yang menarik antara kemampuan menahan diri saat waktu tes dulu dengan kesuksesan mereka di masa dewasa. Jadi di sini Ibu, ternyata yang kasus yang pertama bahwa kesadaran kita terhadap peraturan yang ada itu akan ditaati, akan ditegakkan jika ada pengawasan seperti itu. Hal inilah menjadi problem bagi dunia pendidikan kita. Jadi dari 2 cerita tersebut kita dapatkan gambaran bahwa kunci sukses adalah di mana kita harus disiplin. Tapi disiplin yang seperti apa gitu? Disiplin yang dimana ketika kita bisa disiplin walaupun tanpa ada sebuah pengawasan seperti itu. Jadi datang dari inovasi sendiri, dari motivasi diri sendiri gitu muncul. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya baru di sini dikatakan bahwa disiplin positif itu ternyata berasal dari kata disiplina gitu, yang artinya belajar Bapak Ibu guru. Tadi yang udah disebutkan bahwa patuh gitu dan sebagainya yang sudah kita tadi dari satu persatu tanggapannya. Ternyata disiplina itu artinya belajar, atau disiplin itu artinya belajar. Atau dengan kata lain kita suka menyebutkan bahwa disiplin itu adalah sebuah tata tertib atau aturan, kepatuhan pada peraturan. Nah, di sini padahal itu adalah sebuah hal yang sangat berbeda antara di peraturan dengan sebuah disiplin seperti itu. Justru di sini karena kalau berkaitan dengan peraturan itu berarti kita akan menjadikan sebuah hukuman kepada anak ketika tidak tidak sesuai dengan ekspektasi kita di situ ya. Tetapi kalau di sini seharusnya hukuman itu harus kita abaikan gitu, seperti itu. Harusnya tidak digunakan sama sekali seperti itu. Kemudian tadi seperti yang sudah kita ungkapkan bahwa berdasarkan dari 2 kasus tersebut bahwa bagaimana caranya kita untuk kunci kesuksesan itu adalah disiplin, di mana disiplin itu walaupun tanpa ada pengawasan kita tetap melakukannya dengan kesadaran diri. Yang itu jadi di sini adalah perbedaan antara disiplin biasa dan disiplin positif. Disiplin biasa itu pertama perbedaannya dikendalikan oleh kontrol eksternal. Kalau disiplin positif dikendalikan oleh adanya kontrol internal.
Jadi kalau pertama itu dikendalikan oleh kontrol eksternal, seperti misalnya anak-anak mau disiplin apabila diberikan hadiah sama kita, gitu. Contohnya misalnya memberikan pujian seperti itu. Nah, jadi biar aku dipuji gitu sama bu guru gitu, aku mau disiplin gitu. Itu berarti adalah dari eksternal, dari luar gitu. Kesadaran yang dilakukan dari luar. Sementara kalau disiplin dari dalam, disiplin positif itu dikendalikannya dari dalam, tumbuh kesadaran sendiri seperti itu. Karena ada sebuah konsekuensi logis yang harus diterima ketika dia melakukan sebuah pelanggaran. Selanjutnya yang kedua, fokus pada perilaku. Disiplin itu yang biasa itu fokusnya pada perilaku. Ketika perilakunya mengalami si murid itu melakukan kesalahan, maka perilaku itu yang harus kita salahkan gitu. Jadi kamu salah, nggak begini gitu. Nah, langsung menjudge seperti itu. Tetapi kalau di disiplin positif, fokus pada akar pembentuk perilaku, yaitu keyakinan karakter. Jadi di situ kita sebagai guru menanyakan, menggali kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Jadi tidak langsung menjudge anak tersebut. Kamu dasar ya, misalnya begitu. Gak ngerti-ngerti nih atau apa dan sebagainya. Tidak seperti itu. Nah, jadi kalau disiplin positif, dia lebih menggali apa permasalahan yang terjadi. Nah, selanjutnya yang ketiga, peraturannya itu dibuat oleh yang memiliki otoritas. Misalnya peraturannya dibuat oleh kita langsung. Tetapi kalau disiplin positif disepakati bersama murid, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, ketaatan jangka pendek. Jadi kalau disiplin biasa seperti tadi, nggak ada polisi ini, boncengan yuk rame-rame gitu, nggak usah pakai helm dan sebagainya, jing aja gitu. Nah, tapi dari situ berarti ketaatannya jangka pendek. Nah, tetapi kalau disiplin positif, ketaatannya jangka panjang. Jadi sampai kapanpun, sampai dia meninggal pun, keyakinan yang dia miliki itu akan dibawa sampai meninggal. Seperti itu. Selanjutnya, yang kelima, perilaku disiplin itu dianggap sebagai ancaman yang mengganggu. Jadi ketika anak tidak disiplin, guru menganggap bahwa itu ancaman yang harus kita recover gitu. Bagaimana anak itu biar bagus karakternya. Nah, itu sebagai ancaman. Tetapi kalau di dalam disiplin positif, di sini perilaku tidak dijadikan sebagai ancaman, tetapi dijadikan untuk mengajarkan sebuah karakter kepada anak. Jadi di situ kita mengajarkan bahwa karakter apa yang kita yakini dengan kamu melanggar seperti itu. Nanti seperti itu. Kemudian yang keenam, kalau disiplin biasa berarti guru sebagai polisi. Jadi kalau misalnya kesalahan, sini langsung to the point, apa yang kita buat bisa bikin sangar itu suasananya. Kemudian kalau di dalam disiplin positif, guru sebagai detektif yang terus berusaha memahami akar permasalahan, kemudian mencoba memperbaiki dan memberi solusi pada masalah tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, tadi disiplin positif itu yang baik adalah disiplin internal yang dikendalikan oleh kesadaran tentang adanya konsekuensi logis. Jika murid yang memiliki disiplin positif, berarti anak tersebut memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Sebetulnya kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang kita yakini baik untuk diri kita, untuk orang lain, dan tidak merugikan bagi orang lain. Itu adalah nilai-nilai kebajikan, seperti itu. Nah, di sini dikatakan menurut Dr. William Glasser, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Seperti itu. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Nah, jadi seperti itu. Ketika anak melakukan sebuah tindakan, ketika dia meyakini bahwa ada nilai-nilai yang baik terkandung di dalamnya, maka dia akan terbangun
motivasi internalnya seperti itu. Selanjutnya, jadi tadi seperti yang saya katakan bahwa nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang terkandung yang kita yakini itu baik untuk diri kita dan orang lain dan tidak merugikan orang lain, itu adalah sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang tentunya kita tahu bahwa nilai-nilai profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Ya Bapak Ibu guru, seperti itu bisa menyanyinya Bu? Iya, oke, coba sekarang dulu di ini. Semuanya nyanyi, boleh dalam posisi duduk boleh. 1, 2, 3. Belajar beranak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Itu adalah nilai-nilai kebajikannya, ya Pak Ibu. Kemudian menurut Ibu Primary Years Program ada toleransi, rasa hormat, integritas dan sebagainya. Kita lanjut ya Ibu. Nah, ini adalah contoh-contoh nilai-nilai kebajikan dalam sebuah institusi atau organisasi. Di antaranya ada kebersihan, komitmen, keterusterangan, belas kasih dan sebagainya. Selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Jadi seperti yang tadi dikatakan bahwa ada sebuah kasus di mana kasus anak tersebut, anak itu boncengan dengan 3 orang anaknya tanpa memakai apapun, dia masih memakai seragam sekolah. Pasti di dalam perilaku yang dia lakukan itu ada motivasinya. Ada apa motivasinya? Ya untuk itu mari pertanyaan di sini, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu yang Ibu lakukan? Ada yang menanggapi? Silakan. Memberikan teguran kepada siswa menggunakan tata tertib yang ada di lalu lintas seperti menggunakan helm, jaket, sarung tangan. Oke, baik, terima kasih. Nah sekarang terima kasih, atau itu berkaitan dengan kasus yang tadi. Nah sekarang kalau dengan kasus Bapak Ibu guru, ketika Bapak Ibu guru sebagai seorang guru datang ke sekolah ini tepat waktu mengajar anak-anak, motivasi yang mendasari Bapak Ibu melakukan seperti itu apa? Oke, alhamdulillah. Ada lagi yang lain? Pembiasaan terhadap siswa, ada disiplin tentang waktu agar diikuti. Oke, baik, terima kasih. Alhamdulillah Pak Guru di sini guru-gurunya ternyata melakukan maksudnya datang ke sekolah untuk mengajar anak-anak tepat waktu itu didasari atas motivasi internal, bukan dari faktor eksternal. Alhamdulillah semuanya, terima kasih, sudah hebat semuanya. Nah sekarang di sini saya pikir di sini ada yang mungkin karena takut dipotong gaji TPP-nya gitu, makanya jadinya datangnya tepat waktu. Kalau misalnya atau misalnya takut dipotong, berarti ada faktor eksternal di dalamnya, bukan dari kesadaran diri. Mungkin atau pengen dapat pujian dari bapak kepala sekolah. Nah itu kalau misalnya dilakukan seperti itu juga itu adalah faktor eksternal yang keluar. Nah tetapi yang tadi disampaikan alhamdulillah dari bapak ibu guru di sini semua, ternyata untuk menghargai waktu itu, jadi untuk memberikan contoh kepada anak-anak itu adalah motivasi yang datang dari diri sendiri. Jadi motivasi internalnya yang muncul, itu yang sangat kita butuhkan seperti itu. Jadi bukan karena ada faktor yang lain seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi menurut Dian Gosen bahwa teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. Ada motivasi eksternal, kemudian yang ketidaknyamanan di sini untuk menghindari ketidaknyamanan seperti tadi, takut dihukum atau takut karena nanti TPP-nya dipotong. Nah itu berarti faktor eksternal. Kemudian kalau
motivasi eksternal yang lainnya untuk mendapatkan imbalan atau dapat pujian dari kepala sekolah. Nah, itu adalah faktor eksternal. Kemudian tadi yang ketiga, motivasi internal yang tujuannya disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri, seperti itu. Jadi untuk menunjukkan kepada siswa agar kita itu memiliki motivasi internal menjadi contoh yang baik untuk anak-anak. Di sini ada sebuah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, sekarang di sini juga saya ternyata terhenyak dengan materi ini. Ternyata hukuman itu sebelum dijabarkan, saya mau bertanya dulu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa seperti yang tadi sudah saya paparkan? Ada yang memberi tanggapan? Ayo. Kayaknya tidak. Oke, alhamdulillah ada yang menjawab tidak katanya. Ada lain tanggapannya? Bisa saja karena untuk memberikan efek jerah. Oh, efek jerah. Oke, terima kasih. Ternyata iya, baik. Nah, sekarang memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman dapatkah meningkatkan kedisiplinan siswa? Iya. Oke, kita tampung ya. Apakah memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Iya. Oke, bisa. Nah, hukuman iya, oke, baik. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekarang lihat di sini ada sebuah hukuman yang disebut dengan identitas gagal. Kemudian disiplin, di mana disiplin itu ada konsekuensi dan restitusi. Di situ konsekuensi dan restitusi itu termasuk disiplin sukses, identitas sukses. Nah, ternyata Bapak Ibu, hukuman itu pertama sesuatu yang menyakitkan bagi murid. Kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi pada saat itu. Kemudian kalau restitusi itu memberikan sebuah pilihan kepada anak. Jadi seperti itu. Nah, kemudian dampaknya apa? Dampaknya ketidaknyamanan jangka panjang kalau hukuman. Tapi kalau konsekuensi, dampaknya ketidaknyamanan jangka pendek. Sementara kalau restitusi menguatkan murid. Nah, ketaatannya itu lebih jangka panjang seperti itu. Nah, itu langsung saja nanti kita ini kan ya, nanti baca sendiri. Kemudian di sini Bapak Ibu guru, ternyata efek samping hukuman itu ada 4 R. Dari ketika kita memberikan sebuah hukuman kepada anak ada 4 R. Yang pertama, resentment, yaitu kebencian. Benci banget sama kita. Gede banget sama guru itu, sebel gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, rebellion, yaitu memberontak. Jadi anak itu bukannya nurut, malah semakin menjadi melawan seperti itu. Yang keempat, pembalasan. Jadi revenge. Nah, pembalasan itu mereka akhirnya suka awas ya misalnya. Nah, malah nggak benar, betul. Yang keempat, melakukan sesuatu di belakang. Jadi retreat. Jadi melakukan sesuatu di belakang itu akhirnya pokoknya saya akan melakukan ini nih buat. Nah, itu ada ancaman dari dia. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian tadi dikatakan bahwa ada konsekuensi, ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, untuk konsekuensi, ketika kita menerapkan sebuah konsekuensi kepada siswa, itu harus yang related. Jadi harus yang related. Relatednya seperti apa? Konsekuensi itu harus berhubungan dengan perilaku, Bu. Jadi contohnya, ketika anak misalnya dia habis mencoret-coret tembok. Nah, jadi jangan suruh keliling lapangan lari gitu, tetapi harus mengelap, atau misalnya tidak bisa dielap atau tidak bisa dihapus, harus memperbaiki dengan mencat ulang gitu, dibawa ke rumahnya, bilang ke orang tuanya bahwa saya sudah mengecat mengoret-ngoret tembok, maka kita harus memberikan konsekuensi logisnya seperti itu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi harus yang related. Jadi tidak boleh yang dia tidak nyapu terus akhirnya suruh suruh membersihkan WC seperti itu kan. Jadi pokoknya di situ kita harus memberikan yang related. Yang kedua, harus menjaga harga diri anak tersebut.
Jadi jangan mempermalukan anak-anak saat di sekolah. Misalnya anak itu memang suka bangun terlambat terus datang ke sekolah, ini ya di depan anak-anak dengan sekian banyak, ini nih si tukang telat datang ke sekolah gitu, akhirnya diberikan julukan. Nah itu juga tidak boleh ya. Kemudian yang harus seimbang, reasonable, jadi harus memberikan seimbang, harus seimbang dengan kadar perilakunya, jangan terlalu berat, tidak sesuai dengan usianya. Seperti itu, jadi harus seimbang. Yang keempat, helpful, artinya hak, membantu siswa memperbaiki diri, memberikan solusi, seperti itu. Kemudian untuk restitusi sendiri, tadi seperti apa yang harus kita lakukan, di mana kita harus mengembangkan karakter yang ada dalam diri jiwa anak yang baik itu, kan mengalami kegagalan. Nah di situ kita harus mengembangkan dengan memberikan solusi-solusi menurut dia apa yang harus dilakukan gitu. Jadi kita memberikan sebuah solusi, bukan kita yang memberikan solusi, kita memancing saja, di mana anak itu langsung bisa mereduksi sendiri, maksudnya memproduksi sendiri apa yang harus dilakukan. Seperti penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya. Oke, ternyata bisa mungkin katanya ya gitu ya. Nah, baik, selanjutnya. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu seperti yang saya katakan, saya juga terhenyak dengan materi ini. Ternyata penghargaan itu tidak efektif Ibu. Gitu. Saya juga kaget gitu ya. Penghargaan tidak efektif kenapa? Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak-anak, ketika lama-kelamaan ketika kita memberikan dia misalnya kita memberikan sebuah penghargaan kepada anak yang terus-menerus dilakukan, maka saat kita tidak memberikan penghargaan, akhirnya anak kecewa. Itulah yang tidak efektifnya, membuat tidak efektifnya. Nah seperti itu. Selanjutnya, Maksudnya penghargaan dengan kata-kata kan? iya, pujian pun sama. Iya, jadi ternyata dalam apresiasi. Bukan yang memberikan apresiasi Iya. itu. Oke, jadi gini. Jadi ternyata di sini kan artinya yang terus-menerus. Ketika kita memberikan sebuah penghargaan, misalnya anak itu kan sudah dapat juara 1 misalnya, atau dia dapatnya 100, kita ucapkan hebat, kamu keren gitu. Tapi itu lama-kelamaan itu ternyata tidak bagus buat anak, tidak efektif karena dia melakukan itu ada sebuah nilai, ada sebuah niat bahwa saya supaya dipuji sama ibu guru gitu, makanya tidak efektif gitu. Ternyata kita itu harus memberikan penghargaan itu dari prosesnya. Boleh kita memberikan sebuah penghargaan, tapi prosesnya yang dinilai, bukan nilai akhirnya. Jadi ketika dia misalnya anak itu misalnya kita deketin nih nak, Masya Allah nak, kamu udah berusaha keras, Alhamdulillah, itu bisa. Kamu anak yang hebat, gitu. Semangat, nah gitu, betul. Dia proses untuk berarti. Iya, betul. Nah itu jadi kita memberikan sebuah penghargaannya pada prosesnya, bukan pada nilai akhirnya. Kalau pada nilai akhirnya yang membuat dia merasa, oh saya itu biar dipuji apa? Betul, seperti itu. Nah jadi seperti itu ya ayah, Bapak Ibu guru hebat. Jadi penghargaan itu ternyata sebuah hukuman itu dikatakan karena tidak efektifnya itu membuat anak kalau nggak dikasih sama kita lagi akhirnya dia kecewa. Yang kedua ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Ketika kita memuji seseorang, anak itu yang berprestasi, keren kamu ya nak gitu. Kemudian kamu hebat, juara satu terus, misalnya seperti itu, membuat anak yang lain kan iri. Jadi ada kecemburuan sosial di situ. Merasa anak ini terus yang diperhatiin. Padahal itu kita sebetulnya saya juga melakukan itu ibu gitu. Saya pikir bukan seperti itu. Ternyata ketika dapat materi ini, ternyata salah yang saya lakukan gitu. Jadi seperti itu. Nah jadi merusak hubungan karena apa? Karena membuat anak-anak di sekitarnya menjadi tidak merasa diperhatikan sama kita. Selanjutnya yaitu tadi yang terakhir yaitu penghargaan itu menghukum. Tadi kenapa dikatakan menghukum? Karena penghargaan sebagai sokongan bagi orang dewasa. Jadi itu sesuatu yang manipulatif ya Bu ya.
Jadi untuk mengontrol murid, kita itu kan memberikan hadiah, berarti memberikan kontrol buat anak itu supaya tetap ada jalur dalam semangat terus untuk ini. Nah itu makanya di situ sebagai penghargaan itu menghukum seperti itu. Jadi yang yang kita harus perhatikan adalah caranya. Jadi tidak berlebihan dalam memberikan sebuah penghargaan, tetapi harus menumbuhkan kesadaran anak untuk itu dalam prosesnya yang kita harus uji dia seperti itu. Dimana anak itu kita memberikan semangat kepada anak, kamu bisa nak, gitu, kamu hebat, pasti bisa, kamu jalani ini. Nah itu semua yang harus kita lakukan dalam sebuah prosesnya. Selanjutnya keyakinan kelas. Oke. Sekarang sebelum materi akan saya paparkan, Bapak Ibu guru, yang ibu berikan kepada anak-anak, apakah berupa keyakinan kelas, apa peraturan kelas, apa kesepakatan kelas? Kesepakatan kelas, alhamdulillah. Sekarang saya mau tanya lagi, kesepakatan kelas itu apa sih? Sama kayak tata tertib kelas. Baik, sama kayak tata tertib. Ada yang lain, Pak Panji? Berarti Ya peraturan yang harus dipatuhi anak di dalam kelas. oke, jadi berupa peraturan ya Bu ya. Jadi memang ya. Jadi di sini awalnya kita membuat adanya sebuah peraturan. Ketika peraturan-peraturan sudah dibuat, kemudian akan berkembang menjadi sebuah keyakinan. Dari keyakinan kelas ini kemudian akan berkembang menjadi sebuah lingkungan positif. Setelah menjadi semuanya lingkungan positif tercipta, maka akan menjadi sebuah budaya positif. Nah seperti itu. Selanjutnya, pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pertanyaan saya. Ada yang mau menanggapi, Bapak Amsar? Keyakinan itu dari dalam, kalau peraturan itu dari luar mungkin. Nah, dan bentuknya peraturan dilanggar ya dihukum. Kalau keyakinan kan dari dalam diri. Masya Allah, keren. Ada yang lagi? Terima kasih Pak Panji. Ada lagi? Oke baik, terima kasih ya. Jadi memang benar, ternyata keyakinan itu muncul ya dari dalam hati kita, dari internal motivasi diri kita. Tetapi kalau peraturan kelas itu yang dibuatnya seperti tadi yang sudah saya katakan, yang punya otoritas. Kita sebagai guru, pokoknya di sini dilarang merokok gitu. Misalnya seperti itu. Iya. Nah, itu adalah sebuah peraturan. Nah, kemudian seperti contohnya di sini saya berikan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Tujuannya apa, Ibu? Supaya aman. Kalau terjadi sesuatu yang tidak diharapkan, misalkan senggolan atau kecelakaan, ya malah kita terhindar dari kecelakaan. Berarti intinya keselamatan ya. Oke, baik. Selanjutnya yang kedua, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Saya lihat itu di sana tadi ketika ngobrol sama Pak Amsar, oh dilarang merokok gitu. Nah, tujuannya apa? Iya, Bapak yang Ya, karena merokok itu merupakan perilaku ya. Jadi kalau untuk orang yang SD itu kayaknya memang masih belum layak untuk diterapkan. Jadinya ya berarti di merokok itu memang dilarang karena yang pertama juga tidak baik untuk kesehatan. Kedua juga merupakan suatu perbuatan yang sia-sia. terima kasih. Iya. Hebat. Ternyata ketika kita melakukan sebuah mentaati sebuah peraturan, contohnya sebagai penggunaan helm saat mengendara, itu ada nilai kebajikannya adalah adanya untuk keamanan atau keselamatan. Kemudian yang kedua tadi dari tanggapan Pak bahwa merokok itu adalah perbuatan yang sia-sia katanya, jadi harus untuk menjaga kesehatan. Oke sekalian, oke ternyata di Bapak Ibu guru hebat, nilai-nilai keselamatan
keselamatan yang tadi kita sudah bahas dan kesehatan, itulah nilai sebagai sebuah keyakinan, gitu ya, sebagai sebuah nilai keyakinan, di mana keyakinan itu adalah sebuah nilai-nilai kebajikan yang universal yang disepakati oleh kita semua, sepakat semua gitu. Jadi disepakati oleh semuanya, seperti itu ya. Kemudian di sini setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Ya tentunya lagi-lagi bahwa poin pentingnya di sini, ketika kita melakukan suatu perbuatan itu pastinya kita menginginkan adanya sebuah kesadaran diri yang muncul dari dalam hati, jadi motivasi internal yang muncul. Maka di sini diperlukan adanya sebuah keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu disepakati oleh bersama. Sementara kalau peraturan itu adalah dibuat oleh yang memiliki otoritas. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu Guru. Nah selanjutnya, menurut Brains Goal itu penelitian bahwa suatu keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang di dalam memotivasi secara intrinsik. Nah seperti itu. Jadi seseorang melakukan sesuatu itu karena adanya meyakini bahwa ada nilai-nilai yang terkandung penting buat diri kita. Seperti itu. Contohnya seperti tadi, dia menggunakan helm karena dia yakin bahwa dengan menggunakan helm ketika berkendara seperti apa yang dipaparkan sama ibu, bahwa kita akan aman ketika terjadi kecelakaan pun, maka kepala kita dalam posisi yang aman, tidak seperti itu. Baik, selanjutnya. Oke, di sini untuk mereview apa yang saya sampaikan, menurut ibu ada sebuah peraturan, kembalikan barang ke tempatnya. Nah, nilai kebajikan apa yang tertera dalam kalimat tersebut? Kembalikan barang ke tempatnya. Ayo. Disiplin. Baik. Tadi nilai-nilai kebajikan itu ya Bapak Ibu Guru, seperti yang sudah kita katakan bahwa nilai yang ada dalam profil pelajar Pancasila, dan seperti tadi yang saya ungkapkan, rasa hormat dan sebagainya, keselamatan dan kesehatan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang kembalikan barang ke tempatnya adalah disiplin. Selanjutnya, berbicara yang sopan. Etika. Baik. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke, kita ini kan lagi ya Pak ya, kita tampung. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Maksudnya disiplinnya disiplin apa gitu maksudnya? Tadi seperti ya, maksudnya gini, nilai-nilai yang kita yakini bahwa dilarang melakukan kekerasan itu seperti tadi kan mengendarai tidak pakai helm, berarti nilai kebajikannya adalah keselamatan, gitu kan yang diambil. Kemudian ketika dilarang merokok, nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya adalah kesehatan. Nah sekarang ketika dilarang melakukan kekerasan, berarti nilai kebajikan yang ada di situ apa? Iya, maksudnya apa? Perilakunya apa? Untuk keselamatan. Oke, baik, kita tampung. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Iya, antri itu maksudnya apa? Ramah? Tata krama? Oke, kita tampung. Oke, baik, kita tampung ya Bapak Ibu. Iya, baik. Membuang sampah pada tempatnya. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Nah, jadi kembalikan barang ke tempatnya. Nilai yang terkandung di dalamnya adalah sebuah tanggung jawab. Berbicara yang sopan berarti menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai berarti menghargai orang lain dan komitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan berarti keselamatan, apa yang disampaikan sama Ibu sudah benar. Bergantian atau menunggu giliran yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Membuang sampah pada tempatnya berarti menjaga kebersihan. Dari nilai yang ada, yang betul berapa Bu? 1. Oke, gak apa-apa, kita kan lagi belajar ya. Oke, selanjutnya ini dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi dalam membentuk keyakinan kelas itu sifatnya abstrak, tidak bisa terukur oleh angka gitu ya Bu. Jadi sebuah
sifatnya abstrak. Yang kedua yaitu sifatnya dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat dan seterusnya. Selanjutnya, contoh keyakinan kelas seperti ini. Lanjut ya. Oke, sekarang untuk mereview apa yang sudah saya sampaikan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul apa salah? Salah. Oke, kita lihat jawabannya. Salah. Oke, berarti sudah keren, udah paham. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, baik. Selanjutnya, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul atau salah? Oke, kita lihat jawabannya. Alhamdulillah betul, keren semuanya. Kita kasih close. Oke, lanjut. Oke, di sini Ibu Bapak untuk mengurutkan langkah-langkah dalam menetapkan keyakinan kelas. Tadi sudah saya kasih tahu bahwa dalam membuat sebuah keyakinan kelas itu harus mengikuti langkah-langkahnya. Di sini ada sebuah urutan langkah-langkah utama, tapi saya acak menurut Bapak Ibu guru yang mana nih yang pertama? Kita anggap Pertama Memunculkan peraturan berdiskusi. memunculkan peraturan. Oke, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati. Ini yang pertama. Oke, kita simpan. Yang kedua, yang kedua Pak, Ibu? Mengubah. Ini sepakat? Oke, ini satu, ini dua. Selanjutnya, menyarikan apa ini? Oh, berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Sepakat Ibu? Bapak? Oke, coba dulu. Kemudian yang kelima, apa ya Ibu? Jadi ini 1, 2, 3. Lanjut. Menyarikan 4. Selanjutnya ini. Oke, selanjutnya yang terakhir meninjau ulang. Kita cek. Sip. Ternyata yang nomor 1 benar. Berdiskusi dulu, memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang kedua benar juga, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, iya ketuker. Oke baik. Jadi yang ketiga harus menyarikan peraturan gitu, menjadi nilai kebajikan yang diyakini kelas. Kemudian yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Jadi ketika kita sudah berdiskusi sama anak-anak, nih dari peraturan yang sudah dibuat, anak-anak mana nih yang menurut kamu seperti tadi, misalnya tadi menggunakan helm, berarti nilai A yang terkandung dalamnya adalah keselamatan seperti tadi. Kemudian ketika kita mengganggu, kan anak-anak suka ganggu anak-anak lagi belajar kan gitu. Nah berarti itu artinya apa? Keyakinan yang kita ingin yakini, maka di situ menghormati gitu kan. Nah jadi di situ kita simpulkan gitu, berbarengan bersama anak-anak. Selanjutnya, ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu guru, kita ini sejak lahir pasti memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar yang di sini diungkapkan ada 5 kebutuhan dasar, ya. Jadi ini kebutuhan dasar manusia itu seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu, semuanya yang kita lakukan itu adalah usaha terbaik kita. Jadi seperti itu. Jadi kita menginginkan ketika kita lapar, apa kebutuhan dasarnya? Berarti kan kita menginginkan agar rasa lapar kita itu hilang, berarti kita berusaha untuk itu kan. Jadi usaha terbaik kita, seperti itu. Nah selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu survival, artinya bertahan hidup. Ketika kita ingin bertahan hidup, bagaimana caranya? Pertama kita harus bekerja, gitu ya Bapak Ibu guru ya. Bekerja, mencari nafkah, kemudian memberikan kepada istri atau kepada keluarga, kemudian dimasak dan ini kita makan bersama. Itu adalah sebuah kebutuhan fisiologis namanya. Kemudian untuk bertahan hidup. Begitupun dengan rumah dan sebagainya. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan cinta dan kasih sayang tentunya iya.
Kita menginginkan keluarga kita mencintai kita. Ketika kita tidak dicintai oleh keluarga kita, sangat sengsara sekali, gitu ya Bapak Ibu Guru. Kemudian yang ketiga, kekuasaan atau penguasaan atau power. Nah, di mana kita di sini menginginkan agar harga diri kita itu diterima, gitu, oleh semua masyarakat seperti itu. Yang keempat, freedom, kebebasan. Kita kan nggak mau di dalam sangkar, kita maunya bebas, gitu ya Bapak Ibu Guru. Nah, selanjutnya yang kelima adalah kesenangan. Kita menginginkan sebuah kesenangan di mana biar kita senang cara belajarnya, misalnya ada yang dengan menggunakan permainan dan sebagainya. Ketika kita jenuh, berarti aku kayaknya butuh musik nih, gitu. Bisa datang nyanyi-nyanyi di sebuah kafe atau apa, atau di rumah karaokean tersendiri seperti itu. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia tadi sudah saya jelaskan. Nah, yuk kita analisis kasus berikut. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, sekarang seperti ini. Jawaban Dimas tadi seperti, aku merasa bangga dan keren. Nah, ketika dia ngomong seperti itu, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Dimas dari 5 kebutuhan dasar tersebut? Siapa yang bisa menanggapi? Kepuasan batin. Kenapa Pak? Kepuasan batin. Kepuasan. Kenapa Pak? Kepuasan batin. Kepuasan batin. Nah, kepuasan batin itu maksudnya ke apa? Berarti seperti tadi kan kesenangan. Oke, kita tampung ya, kesenangan. Selanjutnya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku, gitu jawaban Dimas. Nah, kalau demikian berarti kebutuhan dasar apa yang dia inginkan? Yang ingin dia penuhi? Healing. Kebebasan. Oke, selanjutnya kita tampung, menyetir mobil itu seru, gitu kata si Dimas. Nah, itu adalah kebutuhan dasar apa yang ingin? Kesenangan. Oke, kita baik jawabannya. Oke. Jadi, aku merasa bangga dan keren. Jadi ketika merasa bangga dan keren itu adalah sebuah aktualisasi diri, ingin dihargai oleh orang lain seperti itu, ingin diterima gitu, bahwa aku bangga gitu dan keren, aku juara 1 loh gitu, itu ingin diakui gitu kehebatannya, itu artinya penguasaan. Selanjutnya, bisa berjalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, itu dia berarti kebutuhan rasa kasih sayang yang ingin dipenuhi, dan ingin merasa diterima seperti tadi. Kemudian menyetir mobil itu seru. Jadi betul Bapak Ibu? Enggak masalah. Lanjut ya Pak. Sekarang apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Dari kelima itu, apabila kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Kecewa. Pasti ada timbul masalah emosi tentunya. Akhirnya dia berbuat tidak benar. Oke, pastinya itu. Nah, jadi seperti yang dikatakan di sini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan anak tersebut gagal dalam memenuhi kebutuhannya. Seperti itu. Selanjutnya, ada 5 posisi kontrol. Di sini kita Bapak Ibu Guru ada 5 posisi kontrol. Sebelum ke sana, saya mau tanya Bapak Ibu Guru di sini posisi kontrolnya terhadap murid itu sebagai apa? Oke, sebagai teman. Ada lagi? Pak Panji? Pemantau. Selanjutnya, Ibu? Manajer. Oh, Masya Allah, manajer. Baik, kita kupas satu persatu ya. Jadi ketika kita sebagai seorang guru, anak melakukan sebuah kesalahan, tadi anak melakukan sebuah kesalahan itu berarti dia lagi memenuhi kebutuhan dasar, belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Maka di situ kita posisi guru ternyata di sini ada yang sebagai pemantau, ada yang sebagai manajer, tadi yang dikatakan ada yang sebagai teman. Kita lihat.
lanjut aja langsung ke sini. Oke. Baik. Di sini 5 posisi kontrol ya, maksudnya di 5 posisi kontrol, bukan manajer, salah ini. Nah, di sini dampak pada muridnya berarti ketika kita di sini tadi kan kita sebagai penghukum. Ketika sebagai penghukum, anak posisi kita, mata kita kan pasti suka melotot gitu. Intonasi tinggi. Akhirnya membuat anak sakit hati gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau pembuat merasa bersalah, di sini kita lebih lembut suaranya. Jadi manipulatif berarti gitu. Di sini ngomongnya itu lembut, tetapi jelek banget ke hati kita. Nah, ini di sini posisi pembuat orang merasa bersalah di sini yang paling hancur bagi murid. Posisi guru misalnya sebagai seorang pembuat merasa bersalah. Seperti itu. Yang ketiga, sebagai teman. Di mana kalau sebagai teman ternyata ada positif dan negatifnya. Ketika sebagai seorang teman, kita bisa menjalin hubungan dengan baik dengan siswa. Terjalin tuh hubungannya dengan baik. Tetapi negatifnya ternyata anak itu akan bergantung sama kita. Jadi bergantung terus, nanti saya kalau misalnya ini nanti dapat ini dari bapak gitu. Jadi itu semuanya adalah negatif dari sebagai posisi kontrol sebagai teman. Yang keempat ya, sebagai pemantau. Di sini pemantau itu kita itu tidak tidak memilih ke kanan ke kiri. Artinya kita sebagai jalan tengah gitu. Jadi tapi di sini bertanggung jawab bertanggung jawab untuk memberikan solusi seperti itu. Itu sebagai pemantau. Nah, yang terakhir ini yang paling ideal. Kita itu harus sebagai seorang manajer, di mana kita harus bisa mengembangkan motivasi internal yang ada dalam diri anak-anak untuk memberikan sebuah di sini kita bukan memberikan sebuah solusi sama anak, tetapi mengembangkan karakter anak yang ada dalam anak yang gagal, kemudian diperbaiki dengan caranya sendiri. Seperti itu maksudnya. Selanjutnya ada tugas. Oke, baik ya. Sebelum ke sini, berarti tadi ada yang kelewat bahwa ketika kita sebagai penghukum, ini kata-kata yang muncul dalam di sini ada kata tertulis kamu selalu salah. Gitu. Itu adalah ungkapan dari orang sebagai posisi penghukum. Kalau posisi pembuat rasa bersalah, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Seperti itu. Itu adalah kalimat yang diucapkan seorang guru. Kemudian kalau posisi sebagai teman, ayo ingat, ingat gak bantuan bapak ibu yang sudah ibu berikan sama kamu? Masa kamu begitu sama ibu? Kamu gak kasihan? Nanti ibu dimarahin sama kepala sekolah. Misalnya seperti itu adalah posisi sebagai teman. Selanjutnya, kalau posisi sebagai pemantau di sini, peraturannya apa? Kemudian sanksinya, konsekuensi logisnya apa yang diberikan? Itu ngomongnya seperti itu. Jadi selanjutnya yang terakhir posisi manajer tadi yang sudah saya katakan, dia mengembangkan karakter murid mengembangkan karakter yang ada dalam diri murid dengan memberikan sebuah solusi yang dia berikan sendiri. Seperti itu. Selanjutnya untuk lebih jelasnya kita bisa lihat videonya.
Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itulah contoh posisi guru sebagai penghukum seperti itu. Jadi tadi yang saya ungkapkan bahwa posisi ideal adalah seorang manajer seperti itu ya. Oke, sekarang ada sebuah pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol sebagai guru apa, Pak? Ibu? Merasa bersalah. Oke, coba kita tampung ya. Selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Teman. Apakah kamu ingin mendapatkan stiker bintang hari ini? Oke, coba pemantau. Kita ini ya, tampung ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Oke, kita lanjut jawabannya. Manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Gitu. Nah, itu adalah posisi manajer. Tapi kalau benar tadi, saya kecewa sekali dengan kamu, membuat merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, itu penghukum. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak ibu, teman. Apakah kamu ingin mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini sebagai manajer? Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Itu artinya sebagai penghukum. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah sebuah tahapan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang mana masalah itu untuk dikembangkan karakter yang ada dalam diri anak yang gagal, kemudian memberikan sebuah solusi yang anak tersendiri memberikan solusinya. Itu artinya sebuah segitiga restitusi itu, ya Bapak Ibu. Jadi konsep restitusi itu mengacu pada usaha seseorang untuk mengembalikan atau memperbaiki tingkat disiplin diri mereka setelah mengalami kegagalan, seperti itu. Selanjutnya di sini tahapan dalam restitusi. Tahapan dalam restitusi ketika tentunya pertama anak harus ada masalah dulu gitu. Ketika anak ada dalam masalah, tentunya dia ada rasa di mana anak itu ada kebutuhan yang dia ingin penuhi. Seperti tadi dari 5 kebutuhan siswa itu apa yang mereka ingin penuhi. Nah, di situ dia kan melakukan masalah dalam tanda kutip. Kemudian kita sebagai guru ketika seorang anak melakukan kesalahan, kita panggil. Tahap yang pertama dalam melakukan segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas di sini anak membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi bukannya kita menjadikan down anak tersebut. Jadi seperti itu. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita di situ bukannya semakin mendaunkan anak, tetapi kita menstabilkan, menetralkan, ngademin kalau kata kita gitu. Nah di situ. Selanjutnya yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah validasi tindakan yang salah itu di sini kita menggali apa yang terjadi pada diri anak tersebut, apa maksudnya kebutuhan dasar yang dia ingin penuhi apa, di situ digali gitu. Kemudian setelah menggali, tahap ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Di mana menanyakan keyakinan ini artinya anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan nilai-nilai sosial. Gitu. Dengan nilai-nilai yang mendasari manusia itu berinteraksi dengan orang lain. Nah, seperti itu. Itu ya Bapak Ibu guru. Contohnya dalam menstabilkan identitas, berbuat salah itu tidak apa-apa, nah. Bukan berarti kita ini kan cuma awalnya gitu. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ibu juga pernah berbuat salah gitu. Nah, itu adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya, dalam validasi tindakan yang salah, di sini kita
memberikan sebuah ungkapan kepada anak, nah pasti punya alasan kamu melakukan itu, coba ceritain sama ibu, begitu. Nah itu dalam validasi tindakan yang salah, dan kalimatnya seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, menanyakan keyakinan. Yang menanyakan keyakinan yang guru ucapkan adalah apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, gitu. Apa sih nilai-nilai yang kita yakini dengan kamu berbuat seperti itu, gitu. Kamu sudah melanggar apa? Nah itu dibicarakan kepada anak. Kemudian anak misalnya memberikan solusi, misalnya, oh saya, iya Bu, maaf saya sudah tidak menghormati teman saya, misalnya gitu. Terus apa? Sebaiknya seperti apa yang harus kamu lakukan? Kan kita memancing terus. Nah kata dia, bisa pasti jawab anak itu. Ketika dia menjawab, ya saya nanti minta maaf Bu, gitu. Nah itu berarti kan dia yang memberikan sebuah masalah dan kemudian dia yang memberikan solusi juga, itu maksudnya. Jadi menanyakan keyakinan itu seperti itu. Oke. Contohnya seperti yang sudah saya lakukan. Ayah sama Siti tahu kenapa Ayah dan Siti dipanggil ke sini sama ibu. Ayah Siti itu mendengar laporan dari guru olahraga dan dari memberikan sekolah pertama. Ayah dan Siti tidak bersusah. Ayah dan Siti Jadi ini ceritanya saat saya sakit, kebetulan tidak hadir, digantikanlah sama guru pengganti. Ternyata ketika saya masuk ke sekolah kembali, saya dapat laporan anak ini ternyata pakai seragam sekolah dari rumah dan tidak masuk, gitu, tidak sekolah, nggak nyampe ke sekolah dari pagi hingga selesai nggak sampai. Nah di situ ada guru yang melihat, gitu, di mana anak itu pakai seragam naik keliling-keliling motor listrik, gitu. Nah di situ akhirnya saya menanyakan kepada dia, gitu. Nah seperti itu, jadi yang sudah saya sampaikan mungkin ini aja. Manfaat yang kita ambil, ilmu yang kita terima juga ya Bapak Ibu. Nah untuk selanjutnya barangkali ada pertanyaan kepada Ibu pemateri kita. Dipersilakan bagi yang mau bertanya. Bu Rija barangkali, Bu Rija mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Cukup? Sudah cukup jelas berarti ya? Ya. Baik, Bu Surasi katanya cukup jelas. Oh iya, Bu Ratu, silakan Bu Ratu. Bisa pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru kelas 3. Kebetulan Bu, saya punya masalah. Siswa saya belum begitu lancar membaca ya, bukan begitu lagi, memang belum lancar membaca. Nah, bagaimana sikap saya terhadap siswa tersebut untuk memotivasi anak itu untuk mau membaca? Kalau misalnya kan tadi kalau kita bicara kasar juga akan menyakiti hatinya ya. Nah dengan cara seperti apa gitu supaya si anak itu mau motivasi dari dirinya sendiri. Kemudian apakah seorang guru boleh misalnya ketika anak itu nggak bisa baca atau nggak bisa mengerjakan ataupun nakal, kita bicara kamu ini nakal ya, kamu ini nggak mau diam, tidak seperti temannya yang lain. Itu. Jadi ya banyak lah ya yang dialami seperti itu. Jadi saya ingin Ibu memberikan solusi yang terbaik bagaimana cara kita menyikapi siswa tersebut kepada
siswa yang tidak mau diam di kelas, dan kepada siswa yang belum begitu lancar membaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Tapi sebelum saya menjawab, barangkali gitu, di sini teman-teman juga kan pasti punya tanggapan gitu. Apakah dari teman-teman ada sebuah tanggapan dari pertanyaan ibu siapa namanya Bu? Ibu Ratu. Dari pertanyaan Ibu Ratu, apakah ada yang mau menanggapi? Saya lemparkan terlebih dahulu. Bu Yuyun? Oke, saya mencoba untuk ini ya, pertanyaan mencoba. Saya bukan berarti berbagi aja ya Bu yang sudah saya alami gitu. Saya juga pernah pasti seperti itu melakukan. Bagaimana caranya agar anak yang kita harapkan menjadi lebih baik. Nah, jadi tadi sesuai yang sudah saya paparkan bahwa berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita itu harus menghamba kepada anak. Arti menghamba itu bukan berarti menuruti apa yang dimaunya dia, tetapi kita harus melayani dengan baik seperti itu. Harus berpihak baik, menuntun, membimbing gitu. Jadi kalau tadi seperti yang Bapak Ibu bilang membandingkan anak, terus kita kamu dasar nakal ya gitu, nggak bisa diem gitu. Itu adalah yang saya paparkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita materi itu gitu, bahwa kita itu memang harus dengan cara lembut, kan apalagi kalau kelas 3 sudah besar, sudah bisa udah mengerti gitu bagaimana diajak untuk dialog. Nah, di situ kita memberikan sebuah kan memang di awal pelajaran, di awal tahun ajaran baru itu kan kita sudah memberikan sebuah keyakinan kelas gitu, udah membentuk sebuah keyakinan kelas. Dan dari situ tentunya kita harus menyampaikannya kepada anak gitu, ngomong dengan lembut gitu. Berarti anak itu ada sebuah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Nah, di situ kita gali, kenapa nak gitu, nggak bisa diem gitu. Kalau diem kan kita enak gitu, apapun yang ibu berikan masuk ke dalam otak kita gitu kan. Gimana caranya kita memberikan sebuah sebuah inovasi, maksudnya sebuah motivasi ke anak, masukan ke anak, manfaatnya ketika kita fokus dalam belajar misal seperti itu. Untuk itu pasti anak akan mengerti. Nah, kemudian dari situ kita memberikan sebuah solusi. Itu sebaiknya gimana sayang biar materi yang ibu sampaikan itu paham ke kamu bisa dia. Nah gitu. Nah di situ pasti anak akan menjawab. Nah untuk menurut saya kan sifat anak itu suka bermain. Jadi untuk memunculkan motivasi intrinsik kita harus lihat kesiapan belajar anak kan awalnya. Oh anak ini auditory, oh anak ini kinestetik, oh anak ini visual. Nah dari situ tentunya kita memberikan pembelajaran yang berpihak kepada siswa, di mana berpihak kepada siswa itu anak-anak ini ketika saya gali ternyata anak ini suka bermain gitu, seperti tadi yang ibu bilang nggak bisa diem, berarti kan memang dia kinestetik. Nah untuk itu maka kita memberikan sebuah pembelajarannya yang berupa permainan gitu, dikemas dalam sebuah permainan. Tentunya anak akan semuanya terlibat dalam pembelajaran tersebut karena mereka tertarik gitu. Menurut saya seperti itu ibu. Terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari bapak tadi. Ya Pak. Oke cukup. Ya ada lagi? Lagi mau bertanya, silakan. Oh teman-teman mumpung ada Boleh Bu saya. Oke silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang tadi ibu, bahwa kita harus membuat pembelajaran sesuai dengan gaya belajar anak-anak kan juga ya Bu ya. Kinestetik, auditory sama visual. Nah itu saya sudah mencoba 1 atau 2 kali, tapi yang saya alami sendiri ternyata persiapannya itu
alhamdulillah rempong banget gitu ya Bu. Cuma kalau memang kita harus seperti itu setiap hari, bagaimana caranya supaya tidak terlalu repot mempersiapkan semuanya. Iya. Itu materinya ya Bu. Materi dan Mbak itu bahan-bahannya. Baik, terima kasih. Lagi-lagi ini mah menurut saya gitu. Bukan berarti saya juga baik atau jawaban saya baik memuaskan Ibu atau tidak. Intinya sih kita berbagi aja. Kalau menurut saya memang untuk melakukan itu namanya berarti kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran diferensiasi itu memang membutuhkan sebuah komitmen bagi guru. Nah sekarang ketika kita merasa kerepotan gitu, ya bohongan Ibu pengen jadi guru gitu menurut saya mah gitu. Jadi artinya kita ketika udah benar-benar kita mewakafkan diri kita untuk anak-anak gitu, seberapapun repotnya kalau yang saya lakukan nih Ibu, yang seberapapun repotnya sampai malam pun saya begadang ngerjain apa yang direncanakan untuk besok seperti itu. Jadi biar apapun yang kita rencanakan berjalan dengan lancar. Memang masya Allah untuk pembelajaran diferensiasi itu karena kita harus menginginkan gaya belajar anak gitu, repot gitu. Tapi di situ artinya seorang guru itu butuh komitmen yang tinggi, butuh perencanaan yang matang untuk melakukan itu. Intinya sih seperti itu aja Ibu. Saya tidak bisa memberikan tips bagaimana caranya. Ini ya kesiapan kita, perencanaan yang matang bagi kita, kemudian kesiapan kita untuk melakukan itu, karena memang harus seperti itu yang kita jalani, seperti itu biar anak-anak itu semuanya terlibat dalam kegiatan pembelajaran kita. Nah seperti itu Ibu jawabannya. Mohon maaf kalau tidak memuaskan. Ada lagi? Cukup kali ya Bapak Ibu? Oke, baik. Oke, cukup. Terima kasih Bapak Ibu guru. Mohon maaf lahir batin kalau tidak memuaskan. Nanti mungkin akan ada tambahan-tambahan dari Bapak Kepala Sekolah untuk lebih dalam lagi mengenai tentang disiplin positif ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya sudah tersampaikan ya oleh Bu Sulastri ilmunya, dan kita dapat menerapkannya. Mudah-mudahan bisa diimplikasikan dalam kehidupan mengajar kita sehari-hari. Alhamdulillah selesai sudah pemaparan materi dari Ibu Sulastri SPD selaku CGP Angkatan 10 ya, guru penggerak Kota Bekasi. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau imbaskan kepada kita semua dapat kita implikasikan dalam kehidupan KBM kita sehari-hari. Amin. Kita tutup acara kita ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.